wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas disilahkan. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Nah, karena pagi-pagi jadi harus tetap semangat sampai nanti pulang sekolah. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang iklan, slogan, dan poster ya. Tapi sebelum itu, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Tapi kalau Ibu lihat, sepertinya hadir semua ya, karena kursi tidak ada yang kosong. Baik, karena hari ini anak-anak hadir semua, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat dengan materi pekan kemarin? Ya, pekan kemarin kita telah belajar tentang teks deskripsi ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum melanjut ke pembelajarannya, Ibu ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita harus tahu tujuan kita belajar hari ini itu apa. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menuliskan teks iklan, slogan, dan poster dengan tema yang dekat dengan siswa sehingga menjadikan pembelajaran yang bermakna. Nah, jadi nanti kalian akan Ibu minta untuk menuliskan sebuah iklan, slogan, atau poster dengan tema yang dekat dengan siswa. Artinya temanya itu berdampingan dengan kehidupan sehari-hari kalian gitu. Nah, oleh karena itu nantinya diharapkan pembelajaran yang dilakukan hari ini tuh menjadi pembelajaran yang bermakna bagi kalian, seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian pernah melihat iklan, slogan, dan poster? Nah, kalau pernah nih, kira-kira di mana kalian melihat iklan, slogan, dan poster itu? Oke, jadi pernah ya. Jadi kalian pernah membaca teks yang ada di iklan, di slogan, poster, itu pernah. Baik, jadi pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan tentang definisi, unsur, dan langkah dalam menulis iklan seperti itu. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang iklan terlebih dahulu. Nah, iklan adalah berita pesanan yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk halayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, iklan ini terdiri atas dua jenis, yaitu iklan komersial dan iklan non-komersial. Iklan komersial itu apa, Ibu? Jadi, iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Sedangkan iklan komersial itu sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, iklan jenis ini itu banyak banget ditampilkan di majalah. Baik. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan terkait iklan terlebih dahulu. Nah, iklan adalah berita pesanan yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk halayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, iklan itu terdapat ada dua jenis. Yang pertama jenis komersial, yang kedua non komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Jadi, iklan komersial itu sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Iklan ini ditampilkan banyak di majalah, televisi, radio, web, media sosial, dan lain sebagainya gitu ya. Sedangkan iklan komersial juga memuat informasi tentang produk yang hendak dikendalikan, dikenalkan seperti itu, kemudian penjelasan tentang produk, keunggulannya, cara mendapatkan produk, kemudian juga ada harga dan juga testimoni dalam iklan tersebut. Nah, testimoni itu apa? Testimoni adalah pernyataan pujian dari pelanggan terhadap produk yang diiklankan seperti itu. Nah, iklan itu banyak sekali, mohon maaf, ditempatkan di tempat umum dan menarik perhatian orang-orang. Pada umumnya, iklan komersial ini itu memuat informasi seputar produk yang diiklankan seperti itu. Informasi ini seputar siapa pembuatnya, produknya apa, keunggulannya apa, dan siapa konsumennya. Nah, iklan yang memuat informasi tidak jelas akan menimbulkan kebingungan bagi orang yang melihatnya. Kemudian setelah iklan komersial, ada iklan non komersial yang bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Nah, contoh iklannya apa? Contohnya iklan layanan masyarakat, sosial, dan juga budaya. Nah, iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bersifat non-profit atau tidak mencari keuntungan, seperti itu. Nah, iklan ini ditampilkan dalam layanan masyarakat, biasanya itu ditempel di dalam bus kota, atau iklan pemberitahuan yang memberitahukan. Iklan ini lebih berfokus pada kepentingan untuk memberitahukan halayak tentang suatu hal gitu, baik berupa peristiwa, keadaan, ataupun lainnya. Nah, kemudian ada beberapa contoh pada iklan pengumuman rapat nih.
perusahaan, pengumuman kelahiran, kematian, dan juga lain-lain sebagainya. Iklan yang efektif itu iklan yang apa gitu ya? Iklan yang berhasil menarik perhatian konsumen itu adalah iklan yang efektif. Nah, terus seperti apa iklan yang efektif, Ibu? Jadi, iklan itu ditampilkan dalam bentuk gambar, kemudian teks yang harus sesuai dengan keadaannya. Keadaan siapa? Keadaan konsumen yang ditujunya. Jadi, tampilan iklan, baik gambar ataupun teks itu harus sesuai dengan produk yang diiklankan, seperti itu. Nah, setelah itu, apa langkah-langkah dalam pembuatan iklan? Yang pertama, kenali keunggulan produk yang diiklankan. Gitu. Pernahkah kalian membeli sebuah produk karena tertarik pada kelebihan yang ditawarkan gitu? Terus kalau tertarik, berarti kalian sudah termasuk ke dalam orang yang kriteria orang yang diiklankan gitu, karena adanya keunggulan dalam produknya tersebut. Nah, kemudian buat daftar keunggulan dari produk yang kalian iklankan gitu. Dari daftar itu, pilih satu keunggulan yang akan kalian tampilkan lebih dalam pada iklan tersebut. Yang kedua, tentukan dulu konsumen produk kalian itu siapa gitu ya. Jadi, kalian itu harus mengenal produk yang kalian gunakan itu dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh konsumen. Kemudian juga rancang kalimat-kalimat iklan yang sesuai dengan konsumen yang kalian tuju, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentukan unsur yang ada dalam iklan kalian. Nah, sebuah iklan itu memiliki unsur yang pertama itu tulisan, gambar, suara, dan juga gerak gitu. Jadi iklan itu bisa berupa video ya. Jadi ketika kalian membuat iklan cetak itu bisa ada gambar dan tulisan seperti itu. Kemudian dalam iklan itu juga menentukan pesan yang hendak kalian tampilkan pada iklan. Jadi setiap iklan itu pasti memuat sebuah pesan kayak gitu. Nah, dalam iklan itu ada kalimat persuasif dan juga imperatif. Kalimat imperatif itu kalimat larangan atau keharusan. Jadi ini bisa di iklan, slogan atau poster ya. Ciri-cirinya, subjek tokoh atau pelaku itu dihilangkan menggunakan kalimat penegasan, permintaan, ajakan, dan juga harapan. Nah, larangan dan halus kemudian diakhiri dengan tanda seru atau tanda tanya. Jika diucapkan, kalimat imperatif ini menggunakan intonasi yang tinggi, seperti itu. Nah, ini biasanya tuh lebih di slogan ya, seperti itu. Tapi di iklan juga bisa. Kemudian ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif yang biasanya kalian pelajari itu membujuk atau meyakinkan gitu, yang dapat mempengaruhi pembaca, pendengar, dan juga penonton. Nah, kedua, menggunakan pilihan kata yang menarik dan menyentuh hati, menggunakan bahasa yang santun, jelas, singkat, padat, itu harus ya. Kemudian keempat, menggunakan kalimat ajakan, namanya juga persuasif gitu. Contohnya kalimat ajakan itu apa, Ibu? Misalnya nih, ayo, mari, bergabunglah, kayak gitu. Nah, itu contohnya. Ini contoh kalau fullnya itu kayak gini, marilah kita menjaga kebersihan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada slogan. Jadi slogan ini apa sih sebetulnya? Slogan itu kalimat pendek yang menarik, yang mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu, seperti itu. Nah, ciri-ciri slogan itu perkataan atau kalimatnya pendek, menarik, mencolok, dan mudah diingat. Contohnya nih, Solo berseri. Jadi bersih, sehat, indah, dan rapi. Nah, pemberitahuan yang disampaikan melalui kalimat pendek dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan, ideologi golongan atau organisasi, partai politik, dan sebagainya itu bisa ada di dalam slogan. Jadi, intinya kalau di slogan itu, kalimatnya itu lebih pendek dan mudah diingat. Kemudian yang terakhir nih ada poster. Poster itu apa? Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum, berupa pengumuman atau iklan. Jadi, kalian dapat menemukan poster yang ditempel di terminal, stasiun, atau di bioskop itu. Ukuran poster itu juga bervariatif, ada yang kecil, ada yang besar, dan informasi yang disampaikan di dalam poster itu juga beragam gitu. Bisa poster tentang film, pementasan sekolah, atau seni musik, dan lain-lain. Jadi, apa yang membedakan iklan, slogan, dan juga poster? Nah, ketika ada di iklan, itu adanya kombinasi antara gambar dan informasi yang akan disampaikan. Jadi ada gambar, ada tulisannya, seperti itu. Tulisannya itu lebih banyak daripada di poster. Nah, sedangkan kalau di slogan dulu, slogan itu pas slogan itu kan kalimat pendek gitu. Contohnya nih, slogan. Contohnya cintai ususmu, minumnya tiap hari. Nah, itu adalah contoh dari slogan yang membranding sebuah brand Yakult. Nah, kemudian ada poster. Poster itu biasanya gambar yang ditampilkan itu cenderung lebih besar daripada tulisannya. Jadi lebih banyak gambar yang ditampilkan daripada posternya, daripada tulisannya. Nah, selanjutnya yaitu ketika Ibu sudah menjelaskan banyak sekali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak dimengerti? Baik, karena sudah paham semua nih, karena memang materi ini adalah materi yang sangat dekat dengan kehidupan kalian, gitu. Nah, Ibu ingin menampilkan sebuah video yang sangat kalian jumpai, sering banget dijumpai di media sosial. Nah, videonya ini. Ya, jadi berdasarkan video yang Ibu tampilkan tersebut, nah, silahkan kalian bertanya nih, apakah ada yang salah dari iklan yang produk yang diiklankan atau jenis iklannya atau apanya, silahkan berpendapat ya. Oke, Abraham silahkan, yang paling pojok itu belakang. Oke, baik, tepuk tangan untuk Abraham. Ini, jadi sebuah iklan itu tidak boleh membohongi, Artinya apa? Tadi kan produk tersebut warna kulitnya warnanya coklat gitu, sawo matang gitu. Ketika diberikan produk, digosok-gosok,
Nah, jadi putih gitu. Tidak mungkin warna kulit yang awalnya memang sawo matang itu berubah jadi putih dalam waktu 1 kali pemakaian seperti itu. Itu kan membohongi, tidak boleh ya seperti itu. Jadi iklan itu tidak boleh membohongi gitu. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ingin memberikan jawaban lagi? Ketika kalian menjawab, ibu tuh akan memberikan poin tambahan gitu. Poin tambahannya itu untuk apa, ibu? Untuk membantu tugas-tugas kalian yang di bawah KKM gitu. Jadi seperti itu. Adakah? Oke, nah sekarang kalau nggak ada yang bertanya lagi, nggak ada yang menjawab lagi, jadi ibu ingin bertanya nih. Menurut kalian, apakah iklan pinjaman online yang sering kita jumpai di media sosial itu benar atau tidak? Termasuk iklan yang benar atau tidak? Oke, betul banget. Jadi seperti itu ya, sudah paham banget sepertinya nih. Oke, karena udah paham, ibu ingin membagi kelompok kalian. Jadi silahkan membentuk kelompok, masing-masing kelompok itu terdiri atas 7 orang. Jadi kelompoknya itu satu kelompok ada ada 7 orang. Nah, jadi terbentuk 5 kelompok. Setelah membentuk kelompok, silahkan untuk menentukan ketua kelompoknya terlebih dahulu. Oke, karena sudah membentuk kelompok, nah ini ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan dengan durasi pengerjaan 30 menit. Oke, karena sudah mengerjakan semua, silakan untuk mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Nah, silakan untuk kelompok 1 maju dan mempresentasikan jawabannya. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin ada pendapat dari kelompok 2, 3, dan lain sebagainya, disilakan ya. Oke, luar biasa. Ibu sangat suka kelas ini ya, karena kelas ini, pembelajaran ini, karena anak-anak kita sangat aktif sekali seperti itu. Nah, oke, karena sudah presentasi semua, sudah maju semua, ibu akan membagikan lembar refleksi untuk mengetahui apakah kalian benar-benar paham tentang materi ini atau tidak seperti itu. Nah, sebelum itu, ibu ingin mengetahui dulu nih, menurut kalian, apakah pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini itu dekat dengan kalian dan memiliki konteks tentang kehidupan sehari-hari kalian atau tidak? Baik. Nah, karena memang dekat dengan kalian dan iklan-iklan yang ditampilkan memang iklan-iklan yang sangat ramai dan beredar di media sosial seperti itu ya. Nah, karena tadi ada yang berpendapat, ada yang bertanya, kemudian presentasi, itu akan mendapatkan nilai. Nilai-nilai ini nantinya itu akan dikelola dan dimasukkan ke dalam penilaian kinerja kalian. Nah, kemudian untuk nilai proyeknya itu berupa apa, Ibu? Berupa hasil pengerjaan LKPD dari kalian itu. Nanti Ibu akan nilai lagi tentang tulisan kalian dengan tentang LKPD itu, gitu ya. Nah, baik, karena pembelajaran hari ini telah selesai, Ibu akan bukan meminta ya, akan menawarkan siapa yang berani untuk memberikan kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, Bella silahkan. Beri tepuk tangan pada Bella. Jadi, benar ya, kalau iklan itu tidak boleh bersifat menipu. Itu sangat-sangat tidak boleh. Benar banget. Nah, kali ini Ibu akan memberikan referensi. Mohon maaf, refleksi nih. Ibunya nggak konsentrasi ya. Refleksi tentang materi hari ini. Gitu. Jadi, silahkan untuk dikerjakan. Dan untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan bahas tentang teks prosedur nih. Jadi kita akan membahas sebuah teks prosedur itu seperti apa, kemudian menulis teks prosedur itu seperti apa. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran dari jam awal hingga akhir ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi ilmu yang barokah bagi kita. Kemudian jangan lupa untuk belajar. Kalian ini masih usia remaja gitu. Jangan lupa untuk belajar hal-hal yang positif gitu. Nah, jangan malas-malas untuk belajar ya. Karena masih muda, perjalanan hidup masih panjang, jadi jangan lupa untuk belajar. Baik, terima kasih. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.